Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Oke, teman-teman, well ya. Dua speaker kontroversial. Oke, nggak bercanda ya. Di hadapan kita sudah ada dua speaker lagi yang seperti biasa akan kita compare ya. Dan di sebelah kiri ini ada Hopstar Party 130 di harga sekitar 2,5 sampai 3 jutaan ya. Dan JBL Encore ya, ini yang Encore yang standar, bukan yang esensial. Yang terbaru sudah ada, cuman ya ini juga bisa jadi salah satu patokan ya, karena memang perbedaan suara antara Encore 1 dan Encore 2 itu tidak terpaut jauh. Oke, dari sini kita bisa simpulkan masalah desain itu masalah selera. Cuman yang bisa digarisbawahi kalau keunggulan Hopstar, pasif radiatornya bisa kelihatan ya. Dan dia sedikit lebih ringkas ketimbang yang JBL yang sedikit lebih besar. Tapi untuk secara bobot kurang lebih sama ya. Menandakan yang Hopstar juga dalemannya ini nggak main-main. Ini berkualitas ya, layaknya JBL punya. Dan build quality-nya juga kurang lebih sama. 11-12 sama-sama bagusnya ya. Sekali lagi, masalah desain adalah masalah selera. Tapi kalau masalah merek, nah itu bukan selera lagi. Masalahnya sudah lebih ke apa ya? JBL udah bisa dibilang powerful lah untuk mereknya ya. Oke, di sini kita akan atur ke mode pertama dulu atau mode netral. Karena kalau mode vokal tanpa bass yang kurang deep jadi kurang enak ya. Ini yang lebih enaknya mode netral ya. Sementara yang JBL ini saya matikan dulu bass boost-nya. Pengen tahu segimana kualitas perbedaannya. Nanti kita akan coba naikkan ke mode bass ya di tengah-tengah lagu. Oke. Selamat menyaksikan. Untuk power lebih kencang yang Hopstar ya. Kalau di JBL sekitar 50%, di Hopstar hanya sekitar 30% saja menghasilkan kekerasan yang kurang lebih sama. Oke, jelas kalau di atas kertas itu 130 watt lebih keras dibanding JBL itu membuktikan ya. Kita naikkan lagi JBL. Next. Volume kurang lebih 50%. Ya. Hanya kurang lebih 35% di Hopstar. Tapi saya rasa sedikit lebih keras ya. Iya, lebih keras Hopstar walaupun cuma 35%.
sedikit biar lebih imbang. Oke, terdengar ya. Modenya yang pertama Hopstar itu hampir bisa menyaingi kualitas suara JBL. Oke, di mode yang pertamanya Hopstar ini saya rasa selain volumenya lebih kencang, di bassnya lebih berisi, lebih ada gitu ya dibanding yang JBL yang tanpa bass boost ya. Kita coba bass yang pertama alias bass yang deep, dan ini kita pindahkan mode bassnya. Oke, kita nyalakan lagi. JBL ya. Oke, yang mode kedua ini memang bassnya lebih padat, lebih berisi dibanding JBL, cuman untuk detailnya agak sedikit menghilang dan masih lebih enak yang JBL, clarity-nya lebih dapat walaupun di mode bass boost ya. Paling enak di mode yang pertama. Saya aktifkan lagi mode pertama dan kita nyalakan lagi. Next, kita akan coba bass boost 2 atau bass yang punch.
all about humanity. Oke, saya rasa sudah cukup ya untuk sedikit sampel kualitas audio dari masing-masing speaker andalan saya. Oke, kenapa ini bisa disebut andalan walaupun merek Cina? Ya, terlihat dari harganya yang lebih murah dan kualitas audionya yang memang di mode netral ini saya rasa nggak kalah enak dengan JBL ya. Hanya sedikit perbedaan midnya saja, dan masalah mid atau vokal itu adalah masalah yang selera masing-masing ya. Intinya secara kuantitas bass, walaupun ini bukan bass mode ya atau mode 2, tapi bassnya itu bisa dikatakan kurang lebih sama dengan JBL Encore yang notabene sudah diaktifkan bass boostnya. Terlebih lagi ini lebih ringkas, tapi mempunyai power yang lebih lagi dibanding JBL. Cuman sorry, kita tidak bisa fullkan ya karena ini ruangan indoor, jadi kalau dipaksakan full akan sember. Intinya ini lebih bertenaga, harga lebih murah. Kalau tidak melihat merek, ini bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Cuman memang karena tidak resmi, jadi sayangnya harus sedikit effort waktu sama bayar pajak lagi. Yang intinya sekitar kurang lebih 3 jutaan kalian bisa mendapatkan Hopstar ini ya. Dan sudah mendapatkan 2 mic juga. Cuman ya kalau ngomongin masalah kualitas mikrofon, ini lebih bagus dibanding yang Hopstar ya. Efek echo-nya atau reverb-nya lebih enak buat karaokean ya. Dan di samping itu pula untuk masalah garansi lebih terpercaya karena ini sudah resmi di Indonesia. Jadi balik lagi buat teman-teman, kalau yang namanya elektronik sih kalau setahun 2 tahun tuh biasanya masih awet ya. Tapi nggak tahu ke depannya ya, kadang ada aja baru beberapa bulan tidak di cover garansi, kan sayang ya. Tapi ya buat teman-teman yang nggak masalah dengan hal seperti itu, jelas ini bisa jadi referensi buat teman-teman ya. Kecuali di mode bassnya baru ini kurang enak dibanding yang JBL ya. JBL walaupun sudah diaktifkan mode bassnya, tapi clarity-nya atau treble-nya itu masih enak ya. Kalau ini udah kayak agak mendem aja. Jadi paling enak itu mode yang pertama menurut saya pribadi ya. Intinya kalau misalkan teman-teman kurang bass ya bisa pindah mode kedua untuk outdoornya biar lebih bertenaga lagi. Oke, jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.